Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Senang sekali hari ini kita kedatangan tamu orang solih, orang mulia insyaallah, Ustadz Irfan Rizky Has dari Wonosobo ya. Beliau alhamdulillah menyempatkan waktunya dari padatnya jadwal dari Jogja, Sragen, mampir ke Solo ya. Alhamdulillah bisa bersilaturahim singgah di gubuk kami di Geraha Wakaf FKAM, dan kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaif halukum ya syekhuna, masyaallah ustazuna. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah sehat. Jadi ada kaidah gini hadirin dalam usul fiqh, idza hadaral ma batalat tayammum. Datangnya kami ke sini yakni kami untuk menimba ilmu istifadah dari beliau Ustadz Al-Mukarram Ustadz Umar Khas. Dengan izin Allah mudah-mudahan kami bisa membawa pulang ilmu-ilmu yang beliau berikan kepada kami untuk bisa kami pendarkan lagi di Wonosobo menjadi amal jariah buat beliau, teman-teman FKM, seluruh tim di balik layar yang semuanya mudah-mudahan panen pahala yang sama. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Kita ngobrol santai saja Ustaz. Yang penting ya semoga kita dapat ambil faedah sebanyak-banyaknya dari Ustadz gitu. Allah. Ada hal yang mungkin perlu kita bahas ya, bahwa kita ini kan hamba-hambanya Allah yang mana tidak hanya ditugasi beribadah saja, ibadah mahdhah yang penting untuk diri kita, tapi banyak dalil dalam Al-Quran maupun Al-Hadis itu sebaik-baik orang adalah yang bermanfaat bagi yang di sekitarnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya kan, terus banyak lagi dalil-dalil yang menjelaskan bahwa yang penting menebarkan kemanfaatan ya kan, dan kebaikan. Nah, berarti kita ini kan memang tidak hanya dituntut untuk soleh buat diri kita, tapi juga muslih untuk yang lain gitu ya. Solihun li nafsi wa muslihun li ghairi gitu Ustaz. Mungkin kalau dari Ustaz ada motivasi buat pemirsa yang di rumah di FKM TV, agar kita ini tidak hanya fokus untuk diri kita tapi juga baik menebar kebermanfaatan, kebaikan untuk orang-orang yang di sekitar kita. Nah, Allah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Teman-teman, anak-anak muda Solo Raya, Jawa Tengah, Indonesia, dan dimanapun pemirsa berada, benar seperti yang disampaikan Ustadz kita, Ustadz Umar Khas, bahwasanya Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling besar manfaatnya bagi sesamanya. Kalau kita ngelihat juga ada hadis yang lain, Masya Allah, Tabarakallah, hadis ini Masya Allah luar biasa. Jadi booster buat kami juga Ustadz. Hadisnya bunyinya adalah an-nasu kaibili mi'ah la takadu tajidu fiha rahilatan. Kata Nabi SAW, Nabi memberikan perumpamaan manusia itu seperti 100 ekor unta. Hampir-hampir kami tidak mendapati di antara 100 ekor unta itu tajidu fiha rahilatan, yang tipenya tipe-tipe unta rahilah. Oh, anak unta rahilah? Unta rahilah yakni unta yang mampu mengangkat beban yang berat, seberat apapun dia mampu mengangkat. Pantas dijadikan tunggangan. Kalau bahasa kitanya gini Ustaz, pantas dibawa touring antar negara gitu. Ini unta-unta rahilah. Siapa rahilah itu? Kalau diibaratkan adalah manusia-manusia yang dia mengangkat beban. Semakin banyak beban yang dia angkat, makin banyak manfaat yang dia tebar. Dia mengangkat beban ayahandanya, ibundanya, kakaknya, adiknya, sepupunya, keponakannya, tetangganya yang lapar, orang-orang di luar sana. Makin banyak beban dia angkat, makin kuat pendaran manfaat yang dia pendarkan. Karena kalau dalam bahasa yang tadi Nabi utarakan, akhirnya ada sebuah statement, kun rahilatan. Jadilah seperti unta-unta rahilah yang membawa beban yang banyak. Tentu saja membawa beban banyak itu sesuai dengan batas kemampuan, karena Allah juga berfirman dalam Al-Quran surah 2 Al-Baqarah ayat terakhir 286, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim.
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan pernah membebankan seseorang kecuali ia pasti mampu. Kun rahilatan. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Jadi memang unta yang terbaik yang tidak hanya mengurus dirinya Ustaz, tapi juga memikul beban umat, memikul beban orang-orang yang di sekitarnya ya demi kemaslahatan banyak orang gitu. Kalau dalam dunia dakwah sendiri Ustaz, kira-kira apakah setiap kita ini dituntut menjadi dai Ustaz? Ya, setiap kita dalam bidangnya masing-masing. Karena ada yang punya banyak harta, punya ilmunya masing-masing di bidang tertentu, ada yang akuntan, ada yang paham ahli ekonomi, ada yang dokter. Apakah dakwah itu hanya dibebankan kepada para mubalik, ya, pada para dai seperti antum ini, para asatidzah, para ulama saja, atau sebenarnya dakwah itu ya kita semuanya harus senantiasa menampilkan keindahan Islam, ya kan, keelokan syariat Allah begitu. Itu bagaimana Ustaz? Masya Allah, benar bagaimana Ustaz? Kunna da'iyan qabla kulli syai'. Kita semuanya adalah seorang penyeru, da'iyan, yang ngajak, qabla kulli syai', sebelum kita menjadi apapun. Atau bahkan siapapun kita, sebenarnya kita adalah seorang da'i. Karena da'i mengajak, menyeru orang ke jalan Allah, itu perintah Allah sebagaimana termaktub dalam Al-Quran. Al-Quran surah 16 An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabilik. Ada 4 konsep yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan buat kita di ayat ini. Ajak orang ila sabili rabbik, menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemana beliau ngajak? Bukan kepada personal. Jadi follower saya ya, jadi fanbase saya ya, nggak gitu ya Ustaz. Tapi kita ngenalin orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenalkan Allah kepada orang-orang yang belum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ud'u ila sabili rabbik. Dan ini bentuk perintah bahwasanya yuk kita jadi dai. Dan apakah tadi seperti yang Ustaz Umar sampaikan, apakah harus dibebankan kepada para mubalik, para asatid, para yang orang-orang berkhutbah di mimbar, memberikan tausiah dari majelis ke majelis? Jawabannya enggak. Kunna da'iyan qabla kulli syai'. Sebelum kita menjadi sesuatu, kita da'i dulu. Basically-nya emang kita adalah seorang da'i. Siapapun kita yang disampaikan Ustaz, benar, Masya Allah, Tabarakallah. Akuntan kita berdakwah lewat jadi profesi akuntannya kita. Seorang desainer berdakwah menjadi memposting poster-poster yang sekali orang melihat langsung, iya juga ya, saya belum sholat nih, posternya misalnya udah sholat belum hari ini, terus dia jadi sholat. Kayak misalkan teman-teman di balik layar yang nyutingin, yang editing, ini kan semua berdakwah lewat skill mereka. Dan kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, kata baginda SAW, man dalla 'alal khair kafa'ilih. Siapa yang memfasilitasi kebaikan, nunjukin kebaikan, dia berdakwah lewat skill yang dia punya, kemampuan yang dia punya, profesi apapun yang dia punya, hartakah itu, tenagakah itu, ilmu apapun, dalla 'alal khair, yang dia tunjukkan, dedikasikan buat kebaikan, kafa'ilihi, maka dia panen pahala sama seperti orang yang melakukannya. Jadi dai tidak hanya dibebankan kepada mubalik, tapi kita semua harus berperan. Karena kita nggak bisa sendirian, kita butuh gandengan tangan, kita butuh kolaborasi, kita butuh lebih banyak orang untuk ikut terlibat di dalam menyiarkan agama Allah. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran surah 22 Al-Hajj ayat yang ke-32. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Waman, dan siapapun orangnya, yu'azzim sya'airallah, yang mengagungkan syiar agama Allah. Kalau dalam bahasa bersosial medianya itu yang suka mentrendingkan, memviralkan syiar-syiar daripada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha min taqwal qulub, itu ciri hatinya bertakwa. Jadi emang ini tugas kita bersama. Mari kita bergandengan tangan, mari kita saling support, mari kita saling memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala.
Karena sejatinya dakwah ini butuh kita semuanya dengan berbagai macam peran, dengan berbagai macam profesi. Masya Allah. Mungkin Ustaz Umar bisa melengkapi apa yang khilaf dan kurang dari kami. Masya Allah. Fadhal Ustaz. Kalau menurut antum gimana Ustaz? Gimana? Tentang ya tadi, Masya Allah. Iya. Apakah dibebankan pada seorang mubalik saja atau gimana Ustaz? Tentu tidak ya, karena Allah itu katakan dalam Al-Quran, dalam surah Fussilat itu, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. Jadi orang yang menyeru kepada Allah itu diapresiasi Allah sebagai profesi terbaik. Ya, adakah perkataan yang terbaik daripada orang-orang yang mendakwahkan agama Allah? Wa amila solihan. Ada kalimat wa amila solihan. Jadi tidak hanya sekedar berdakwah, tapi juga beramal solih. Dan beramal solih ini semua orang bisa melakukannya. Jadi kadangkala dakwah kita ini tidak harus di atas mimbar. Kadangkala dakwah kita ini tidak harus pegang mic. Kadangkala dakwah kita ini tidak harus di depan kamera, tapi yang penting kita menampilkan akhlak terbaik, amalan solih yang diajarkan Allah dan Rasulnya, sehingga ketika orang-orang melihatnya, orang-orang tertarik dengan agama Allah. Makanya dakwah ini bisa dilakukan oleh siapapun, ya, oleh siapapun, yang di belakang layar, yang di depan layar, yang ada di hadapan orang banyak, itu semuanya bisa dilakukan. Begitu Ustaz. Mungkin terakhir ini Ustaz, pertanyaan Ustaz. Jadi biar tidak lama-lama Ustaz, durasinya Ustaz. Pesan antum apa Ustaz untuk FKM tentunya? Teman-teman ini banyak Ustaz, kita di bawah FKM pusat ini ada lebih dari 100 personal Ustaz, yang di cabang maupun di daerah, di wilayah, yang kita ingin ya berkontribusi untuk agama Allah tentunya ya, untuk negara dan bangsa. Kita ingin ya FKM ini berada di core dakwah dan kemanusiaan. Mungkin ada pesan-pesan dari antum untuk kita semua ya, yang di sini maupun yang di rumah semuanya. Saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami yang kami cintai, teman-teman FKM yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada nasihat yang lebih indah selain daripada nasihat dari baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Ihris, semangat mengejar manfaat, ala ma yanfa'uk wasta'in billah, banyak-banyak minta tolong sama Allah. Sering-sering minta tolong sama Allah. Karena nggak mungkin kita bisa memendarkan manfaat kecuali pasti atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita beribadah, menyembah, hanya kepada Allah juga kita memohon pertolongan. Jadi gandengan satu paket ibadah itu, paketnya adalah minta tolong sama Allah. FKM dengan core yang tadi Ustadz Gurunda kita semuanya, Ustadz Umar Khas sampaikan tentang core-nya adalah kemanusiaan dan dakwah. Tentu itu semua adalah atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wasta'in billah, terus minta tolong sama Allah. Adalah hal yang biasa, badai datang. Karena untuk itulah Allah memberikan kita kehidupan. Ujian adalah untuk naik kelas. Ujian adalah untuk menguatkan pundak. Jadi setiap kali ada ujian datang, itu adalah batu loncatan buat kita bareng-bareng menjadi lebih dewasa, belajar bareng, semakin memendarkan manfaat lebih besar lagi daripada sebelum-sebelumnya. Dan yang terakhir, wasiat Nabi SAW dalam hadis Muslim tersebut, wasta'in billah wala ta'jaz. Jangan pernah kita lemah. Jangan pernah lemah. Allah mengizinkan kita bertemu di tempat ini, berada dalam core dakwah, berada dalam jalan yang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ridho ini senantiasa, jangan pernah lemah. Betapapun orang di kanan, kiri, depan, belakang berusaha untuk menggembosi, melunturkan semangat, tetap semangat. Yang kita cari bukan wajahnya manusia. Sebagaimana perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab beliau, ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridho manusia adalah mustahil, adalah keriduan yang mustahil kita cari atau kita gapai. Keriduan siapa yang paling memungkinkan untuk kita kejar adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita semua tetap ibtigha'a wajhillah, terus mencari wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak lagi carmuk sama manusia, nggak lagi cari wajah kepada siapapun, tapi kita fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah, untuk Allah, kembali lagi ke Allah Subhanahu wa taala.
Mohon izin Gurunda ini, masya Allah, jadi baik bicara. Mohon maaf ya, ini guru-guru semuanya di sini, masya Allah. Semoga semua teman-teman FKM sehat, dilancarkan rezekinya, diberkahi seluruh aktivitas-aktivitasnya, semakin bermanfaat buat banyak umat, dan mudah-mudahan persaudaraan ini bukan hanya di dunia, tapi mudah-mudahan kita bertemu kembali di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Khairan ya Ustaz. Wa iyyakum, masya Allah. Baik, jazakumullah khair Ustaz. Waktunya untuk kita nih ambil mau'izat dan maklumat dari antum luar biasa Ustaz. Ya, kita doakan bersama Ustaz Irfan ini selalu istiqomah dan selalu kuat di dalam jalan dakwah, dan juga Allah berkahi usia beliau. Allah panjangkan usia beliau, beri kesehatan dalam ketaatan. Barakallahu fikum Ustaz. Jazakumullah khair. Masyaallah. Jazakumullah. Jazakumullah khair Ustaz, sudah mampir ya. Amin. Masyaallah. Kalau ada waktu ke Solo mampir Ustaz. Ahlan, masyaallah. 24 jam Ustaz, maftuh insyaallah. Demikian hal yang sama, pintu kami selalu terbuka untuk teman-teman FKM. Bila kapan waktu sowan ke Wonosobo, ke Dieng, kontak, ahlan wa sahlan. Dengan senang hati kami siap untuk menjadi tamu di Wonosobo. Baik, jazakumullah khair semuanya pemirsa FKM TV. Semoga pertemuan ini memberikan kita banyak wawasan, banyak ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam kesempatan yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fik. Masya Allah, ya Allah, ya Allah.